Madrasahku, madrasahku, madrasahmu. Doa dan harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Muttaqin. Saya guru mata pelajaran Akidah Akhlak di MTS Hasanuddin Mojokerto. Saya mahasiswa BPK dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Intan Lampung. Pada hari ini saya akan melakukan uji kinerja video praktek pembelajaran materi tentang Asmaul Husna dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah semua dalam keadaan yang baik. Sebelum mulai pembelajaran, seperti biasa anak-anak, mari kita awali dulu dengan berdoa. Silakan saya minta ketua kelas untuk memimpin doa. Doa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin absen dulu ya. Apakah hari ini anak-anak semuanya masuk atau ada yang izin, ada yang sakit? Semua tidak ada yang absen? Alhamdulillah. Hari ini kita akan mempelajari materi Asmaul Husna, materi di bab yang ke-6 di semester 6. Anak-anak sekalian, pernahkah kalian merasa kesulitan? Saya kasih contoh, ketika kalian sekolah, pernahkah di antara kalian yang mungkin tidak membawa uang jajan? Atau mungkin pernahkah dari kalian itu ketika pembelajaran ternyata lupa membawa pensil atau ballpoint? Kalau ada yang ngalamin seperti itu, dan apakah pernah ada dari temanmu yang menolong kalian? Bisa seperti itu? Ada? Ada. Alhamdulillah, itu adalah salah satu bentuk kasih sayang. Kita ada permainan sedikit ya, namanya ice breaking untuk melatih konsen ya sih, karena itu kan gerakan saya. Tangan ke samping, tangan di telinga, tangan ke atas, tangan di hidung, tangan ke atas. Alhamdulillah sudah mau semuanya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama adalah kita akan menganalisis makna Asmaul Husna, Al-Aziz, Al-Basit, Al-Ghani, dan Ar-Rauf. Kemudian kita nanti akan menyimpulkan penerapan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, anak kita akan menunjukkan sikap yang mencerminkan Asmaul Husna dalam interaksi kegiatan sosial. Oke, selanjutnya saya ingin salah satu dari kalian untuk membaca Al-Quran agar pembelajaran kita hari ini lebih bermakna. Dan saya juga ingin melihat seberapa jauh tingkat pembacaan Al-Quran di anak-anak kelas itu. Siapa yang mau membaca Quran surat Al-Hasyr ayat 23? Silakan Mbak Hamidah berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul ladzi la ilaha illa hu al-malikul quddus salamul mu'min muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Dia adalah Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Damai,
yang maha mengaruniakan keamanan, maha mengawasi, yang maha perkasa, yang maha kuasa, dan yang maha memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka bisa lakukan. Quran surat Al-Fatihah ayat 23. Terima kasih Mbak Mita ya, bacaannya luar biasa. Nah, dari Quran surat Al-Asr ayat 23 ini di situ disebutkan apa? Asmaul Husna. Coba siapa yang bisa menyebutkan Asmaul Husna apa yang terdapat di dalam Quran surat Al-Asr? Apa Mas Rizky? Al-Aziz yang artinya Maha Perkasa. Jadi di sebuah desa terjadi banjir yang membuat banyak keluarga kehilangan tempat tinggal dan kesulitan mendapatkan makanan. Di antara mereka ada seorang anak yang bernama Rania yang sangat peduli dengan tangganya. Meskipun keluarganya juga terdampak, berarti ini menunjukkan apa? Rania memiliki sikap yang penyayang, juga suka tolong menolong. Ini nanti akan mencerminkan sifat-sifat Allah, yaitu yaitu Maha Penyayang. Kemudian sekali lagi sekarang kita coba mengamati. Kita amati ada gambar tata surya, kemudian ada hasil kekayaan laut, ada pemandangan alam juga hasil dari kekayaan alam. Nah, dari gambar tadi itu berarti membuktikan Allah satu Al-Aziz, yang dibuktikan dengan adanya tata surya dan seluruh isi di dalam alam semesta ini. Kemudian Al-Baqi, apa yang maha melapangkan rezeki, dan juga Al-Ghani yang maha kaya. Nah, dari situ anak-anak sekarang kita simpulkan berarti makna Asmaul Husna ini adalah nama-nama yang indah, yang agung, yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Asmaul Husna ini dapat diteladani dan wajib kita imani sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah, dan tentunya akan membawa manfaat dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Nah, ini anak-anak kita pahami dari makna Asmaul Husna yang keempat ini, yang fokus pada pertemuan kita hari ini, yaitu Al-Aziz, artinya yang maha perkasa. Yang kedua Al-Basit, yang maha melapangkan. Yang ketiga Al-Ghani, yang maha kaya. Yang keempat Al-Ghafur, yang maha pengasih atau maha kasih. Yang terakhir adalah Ar-Rauf, yang maha pengasih, ya. Seperti bagaimana contoh di awal tadi saya berikan gambar dan satu problem atau satu masalah tadi, yaitu siapa? Sikap Rani yang membantu masyarakat, membantu keluarga, membantu tetangga yang sedang kesulitan dalam bencana banjir. Termasuk ketika ada teman kalian yang kesulitan, tidak memiliki pulpen, kalian punya dua, berarti harus anak-anak. Setelah kemarin ini, sekarang kita akan membentuk kelompok untuk saya berikan lembar kerja, kemudian nanti didiskusikan dan kemudian dipaparkan di depan. Baiklah anak-anak, setelah saya bagi kelompok, ya, mulai dari yang paling ujung ini adalah kelompok jujur, ini adalah kelompok cerdas. Dari 5 kelompok ini, yang pertama nanti saya akan bagikan kartu. Ini namanya pembelajaran Make a Match. Terus mana ini dulu?
Al-Aziz artinya yang maha perkasa, berarti betul. Yang kedua, Al-Basit yang arti maha melapangkan. Silakan diisi nama kelompoknya, nama anggotanya, kemudian didiskusikan jawaban dari lembar kerja yang sudah saya bagikan. Sekarang saya minta satu kelompok untuk mempresentasikan ke depan. Dari kelompok jujur, saya minta untuk perwakilan 2 atau 3 untuk maju mempresentasikan diskusinya kepada kelompok yang lain. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok jujur ingin mempresentasikan mengenai tema sifat Allah yang mempunyai sifat Ar-Rauf. Arti dari Ar-Rauf yaitu Maha Pengasih. Sifat Ar-Rauf terlihat dalam kisah Rania, yaitu suka tolong menolong dan berbuat baik. Hal yang ditanyakan, ada apa masalah utama dalam cerita tentang Rania? Yaitu terjadi banjir dan dia tetap berbuat baik. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok cerdas. Alhamdulillah anak-anak sudah mendiskusikan dengan kelompoknya kait dengan materi kita hari ini, yaitu Asmaul Husna, Al-Aziz, Al-Basit, Al-Ghani, dan Ar-Rahman. Yang kedua, kita harus rela menerima ketentuan Allah dengan ketulusan hati, tidak menyesali nasib. Al-Ghani yang maha kaya, berarti kita harus senantiasa bersyukur dalam menerima apapun yang diberikan oleh Allah. Ada yang diberi orang tuanya uang jajan 5.000 tetap bersyukur, yang diberikan 10.000 tetap bersyukur, yang diberikan 2.000 pun tetap bersyukur. Yang kedua juga menghindari sifat rakus. Yang ketiga juga memanfaatkan karunia Allah untuk semakin taat. Kita diberi Allah keleluasaan, Allah maha kaya, diberikan Allah kenikmatan, buah-buahan, ikan dan sebagainya. Itu adalah nikmat Allah yang harus kita syukuri. Kalau yang terakhir Allah satunya, yaitu kasih sayang yang tadi sudah kita diskusikan dengan kelompok tentang kisah Rania. Berarti satu, saling mengasihi antar sesama makhluk Allah. Tidak hanya sesama manusia, tapi sesama makhluk Allah. Yang kedua, pandai mensyukuri nikmat, ya. Dan yang ketiga, menjalani hubungan silaturahmi dengan teman, harus saling rukun. Tidak boleh ada yang bermusuhan. Ya anak-anak, keempat sifat Asmaul Husna ini mari kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari agar senantiasa kita bisa menjadi hamba-hamba yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak kita sudah sampai di kegiatan penutup kita, ya. Bapak akan menutup kegiatan pembelajaran hari ini. Dalam pertemuan yang minggu yang akan datang, saya berharap anak-anak bisa membuat peta konsep atau mind mapping dari keempat Asmaul Husna tersebut. Sebelum kita nanti melanjutkan pada materi Asmaul Husna yang lain. Bersama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.